Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma. Saudara, kontestasi Pilpres 2024 telah usai setelah Mahkamah Konstitusi dan KPU mengesahkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Drama hingga polemik menyeruak hingga ke jagat media sosial. Pemilih muda jadi salah satu sasaran guna mendulang suara. Apakah ini akan jadi gaya baru generasi muda untuk lebih peduli pada perpolitikan Indonesia? Akankah pemilihan kepala daerah serentak 2024 bakal lebih memanfaatkan sosial media untuk berkampanye? Lebih lengkapnya kita akan bertanya pada pengamat komunikasi politik di studio yang sudah hadir bersama kami. Ada Dr. Muhammad Sulhan, SIP MSI, Direktur Digital Media and Communication Research Center atau DICODE, Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Apa kabar, Pak Sulhan? Alhamdulillah sehat, Mbak Vici. Terima kasih sudah hadir di Kompas Jatim. Nah, ini merupakan satu satu sisi kita melihat bahwa dunia perpolitikan ini memang lagi rame-ramenya di 2024. Tapi kita lihat juga bahwa ternyata sosial media memiliki peran yang luar biasa di kontestasi Pilpres 2024. Bahkan menjadi salah satu alat kampanye yang bisa kita lihat bahwa ini sangat efektif dalam menarik pasar pemilih pemuda. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, keniscayaan media sosial sebagai alat dalam menjalankan strategi politik ya. Baik itu ketika kampanye berlangsung maupun jauh sebelum itu adalah apa yang sudah ditilik 1 atau 2 tahun sebelumnya. Jadi pergerakan tentang bagaimana konsumsi media sosial, juga bagaimana generasi-generasi yang terbaru ini, generasi Z, milenial akhir itu sangat melekat dengan media sosial, itu menjadi fenomena. Pergerakannya dari logic entertainment sebenarnya. Bagaimana kemudian kisi-kisi entertainment sangat melekat dalam kehidupan mereka. Nah, yang paling menarik dalam pemilu kemarin adalah ketika kemudian sisi-sisi entertainment tadi bisa menerjemahkan bagaimana platform campaign, bagaimana visi misi yang diformulasikan sejajar dengan keinginan kebiasaan bermedia mereka. Ketika konten politik yang bisa diramu ke dalam logic entertainment atau hiburan, maka yang tadinya mereka berpartisipasi dalam logika entertainment di media sosial, bisa-bisa ditransformasikan ke dalam logik komunikasi politik. Dan ini yang betul-betul membuat sebaran data sebelumnya ketika pemilih itu banyak berada di Gen Z dan milenial itu menemukan titik singgung yang luar biasa, Mbak Firi. Jadi titik singgung bermain-main dengan politik, bermain-main dengan segala percaturan-percaturan perebutan kekuasaan, terformulasilah dalam idiom yang mungkin kita sudah kenal ya. Mari berpolitik dengan riang gembira, mari happy-happy saja. Nah, titik yang paling klimaks adalah ketika kita bisa melihat bagaimana politik hari ini diterjemahkan ke dalam ruang-ruang verbal seperti joget aja deh, nah, seperti itu. Jadi itu adalah bukti betapa ternyata pesan-pesan entertain tadi bisa juga mendapat kontribusi dari logik-logik serius politis gitu. Oke, berbicara mengenai entertainment yang tadi disebut. Dalam riset Litbang Kompas ternyata ada citra gemoy paslon 02 paling banyak dipilih Gen Z dibanding 01 dan 03. Apakah ini bisa dibilang sebagai tolok ukur bahwa anggapan gimmick ini memang lebih penting dari sebuah gagasan? Sepanjang kami belajar tentang media ya, orang selalu melepaskan memisahkan dengan tegas antara area-area yang kita sebut dengan sakral, area-area yang kita sebut dengan profan gitu. Area-area yang serba serius dengan area-area yang serba main-main. Nah, ketika kita mengatakan diksi gimmick, konsep gimmick sebagai apapun yang kita ucapkan, maka yang muncul persepsi publik itu adalah ini main-main nih gitu. Ini hal yang tidak terlalu serius. Padahal logika di dalam media sosial, apa yang tadi serius, apa yang tadi main-main itu sudah menyatu. Nah, sehingga yang tadinya generasi-generasi baby boomer yang terkontaminasi dengan bahasanya main-main itu tadi, melihat gemoy pada awalnya itu melihatnya sebagai logik main-main,
Tapi ketika itu secara strategi politik mampu mengakomodir kepentingan entertainment generasi-generasi milenial dan Z tadi, maka dia berubah. Nah, ketika itu dikatakan gimmick, toh ketika dia berhasil, gimmick itu tadi bukan dianggap lagi sebagai ranah main-main. Berarti catatan penting bagi seluruh mereka yang berkontestasi di next ya, di step berikutnya dalam pilkada serentak akan melihat peluang ini sebagai sesuatu yang mahal luar biasa, strategi kampanye yang luar biasa, karena gimmick tadi berubah dari sesuatu yang sifatnya sakral yang dipertuhankan, yang segala sesuatu diatur kaku, berubah menjadi sebuah strategi menarik untuk menggait perhatian dan mengatur feeling orang. Berarti mau tidak mau untuk pilkada mendatang harus menyertakan gimmick-gimmick semacam itu. Bisa dibilang seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kemudian stratifikasi para pemilih ini tidak bergeser, artinya kita bisa mengatakan bahwa tingkat keikutsertaan generasi Z dan milenial angkanya masih relatif sama dengan Pilpres kemarin, maka percayalah siapa calon yang paling gemoy, siapa calon yang paling mendekat dengan kepentingan entertain mereka, inilah yang akan memenangkan pertempuran. Kurang lebih begitu. Oke, ini berbicara agak serius nih. Ternyata kalau tadi kan memang ternyata harus memperhatikan semacam itu ya. Saya berbicara mengenai sosial media ini ternyata memang terbukti sebagai alat kampanye yang sangat-sangat efektif di Pilpres 2024. Meskipun ada sedikit gejolak-gejolak polemik begitu ya. Apakah ini memang salah satu jurus yang jitu di kontestasi pilkada? Meskipun nanti kan kita masuk ke pelosok, tidak semuanya itu tersentuh oleh sosmed. Ya, logika tidak tersentuh itu mungkin harus kita redefinisikan ya hari ini. Dalam logika mereka tidak tersentuh oleh konten medianya sendiri, itu bisa kita definisikan ulang. Tapi faktanya begini Mbak Virgi, ketika saya melakukan penelitian terkait dengan bagaimana palaparing di Indonesia gitu ya, before afternya, maka pandangan kita, Mbak Virgi kan orang komunikasi nih ya, jadi tahu bagaimana kemudian proses komunikasi 1 tahap, 2 tahap gitu. Nah, dalam logika kita belajar media sosial, kita membayangkan publik, dalam hal ini netizen, itu terpapar pesan itu dengan 1 tahapan. Padahal logika politik kemarin tidak begitu. Saya akan ceritakan. Mereka orang baby boomers, orang-orang yang di pedalaman, orang-orang yang bahasanya itu adalah orang tua yang tidak terlalu intens dengan media sosial, terpapar dengan isi media sosial bukan secara langsung. Jadi ketika baby boomer ini sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan segala macamnya, mereka mencoba untuk berdebat dengan generasi Z yang mendapatkan asupan notifikasi dari media sosial. Begini ceritanya. Mereka yang tadinya mendukung satu kelas tertentu, kelompok tertentu, calon presiden tertentu, begitu kemudian coba berdebat dengan anaknya yang generasi Z, dia terkaget-kaget ketika anaknya ini bisa mensuplai dia dengan begitu banyak data, begitu banyak logik TikTok yang hanya 5 detik itu untuk meyakinkan bahwa pilihan bokap nyokapnya salah. Oke, ini menarik. Nah, ini menarik. Jadi saya tidak pernah memikirkan sepanjang pembelajaran sosiologi media tentang daya hebat opinion leader, kalau kita bilang itu, pembentuk opini berasal dari generasi Z. Karena pertama mereka tidak memiliki kompetensi secara akademis, secara pengalaman hidup atau apa, yang mampu mempersuasi kelompok generasi baby boomers, bokap nyokapnya atau paman bibinya atau kakek neneknya. Fakta di lapangan tidak begitu. Jadi berapa kemudian menyatakan bahwa kami itu terkaget, ternyata penjelasan anak kami, nah ini dia, penjelasan cucu saya cukup masuk akal untuk mengatakan saya layak berpindah pilihan. Kenapa? Karena ini dia, kita ini kan sudah homo sapiens. Kita ini homo sapiens. Yang tertinggal dari orang tua ini adalah homo sapiens. Jadi ketika anak-anaknya, cucunya mampu mengupdate informasi dengan dahsyat dan melekat kepada kemampuan-kemampuan dinamika perpolitikan, mereka terikut. Jadi logika kita memandang media sosial sebagai proses 1 tahap, tidak. Media sosial bisa mendukung logika yang luar biasa dari anak-anak generasi Z tadi untuk menggoyangkan keyakinan mereka-mereka yang baby boomers, melebihi opinion leader yang berasal dari logik konvensional biasa. Kenapa? Mereka kalah update. Oke, menarik sekali ini. Nah, tapi sementara ini kita melihat bahwa memang masih ada pola-pola kampanye dengan media-media konvensional. Betul. Seperti baliho dan sebagainya. Apakah di era digital ini cara-cara lama semacam itu masih efektif dan ternyata memang masih digelontorkan dengan dana yang luar biasa besar? Efektif bagi pemilih saya meragukan. Tapi efektif bagi ekonomi politik saya mengiyakan.
kita tahu saja Mbak Firji bahwa ekonomi dan UMKM bahasa kita itu bergerak luar biasa sepanjang Pilpres. Dengan anggaran yang ratusan miliar bahkan menjelang T gitu ya. Kenapa? Ini berguna bagi mereka-mereka yang berputar ekonominya melalui gerakan itu. Jadi maksudnya begini, sebagai sebuah contoh betapa dia bisa didebatkan kembali ya. Ada partai-partai yang mengeluarkan anggaran begitu luar biasa atas peraga-peraga kampanye tadi, alat-alat tools tadi, tapi tidak duduk di Senayan. Itu hal yang sangat simpel gitu untuk mengatakannya. Begitu banyak dana mereka buang untuk mengatur mereka di lapangan, untuk memancangkan baliho di mana, spanduk di mana, untuk menyebar kaos di mana-mana, t-shirt gitu. Tapi ternyata tidak mampu mendongkrak suara mereka. Nah, sebaliknya, sosok-sosok yang boleh kita sebut duduk di DPD yang tidak mengeluarkan angka sama sekali, Jawa Barat tentu Mbak Birji tahu ya. Dengan Komeng begitu ya. Dengan itu, dia tidak mengeluarkan banyak hal untuk logik konvensional. Tetapi keterpaparan mereka atas Komeng itu sudah dimulai sejak mungkin 3-4 periode presiden sebelumnya. Lewat spontan mereka sudah kenal, bahkan berbeda generasi gitu loh. Jadi ketika sosok ini melakukan campaign atas nama Uhuy tadi, anaknya pun belum ada. Tapi tagline tadi, positioning tadi, itu melekat sampai ke anaknya yang sudah Z, gitu, generasi Z, Gen Z. Nah artinya yang ingin saya katakan adalah, dia betul-betul sangat efektif bagi mereka yang mendapatkan asupan ekonomi dari baliho tadi. Tapi tentang efektivitas kepada konstituen, saya pikir sudah layak kita pertimbangkan. Baik, berarti ternyata branding lebih berpengaruh dibanding posisi atau menggunakan media-media yang masih konvensional tadi. Evidensi menunjukkan itu. Baik, kita masih akan kembali usai jeda berikut dan saya juga masih akan bertanya mengenai pandangan Bapak mengenai tren baru dalam menggait suara pemilih muda. Ada fenomena namanya FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut tertinggal terhadap tren tertentu yang menyeruak ya di jagat sosial media. Seperti apa pandangan Bapak soal hal ini? Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Masih bersama saya Firjianti Kusuma di program Sapa Jatim dan saya masih bersama dengan Dr. Muhammad Sulhan, SIPMSI, peneliti media UGM dan sekaligus dosen senior di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Tadi berbicara soal FOMO nih ya, di kalangan generasi muda. Apakah generasi muda itu dalam melihat perpolitikan itu segitu FOMO-nya sehingga bisa mengacak-ngacak istilahnya pandangan politik orang tua mereka seperti yang disampaikan di segmen sebelumnya? Iya, fear of missing out ini sekali lagi ini berasal dari arena psikologis ya. Arena psikologi Mbak Frizi yang kemudian bergeser luar biasa. Ketika saya bilang tadi, fondasi opini saya adalah keberhasilan menggeret area-area entertainment masuk ke dalam politik. Nah, mungkin Mbak Birji juga merekam ya ketika di akhir-akhir, ketika proses bagaimana kampanye saling gencar-gencarnya gitu ya, dilakukan di media sosial. Lalu kemudian muncullah istilah-istilah plesetan kepada calon-calon presiden, umpamanya janggar apa prauroro. Itu nancep gitu. Nancep karena melalui TikTok prosesnya. Lalu kemudian yang dasar juga semua diformulasikan lewat lagu. Jadi tepat pada saat itu teknologi artificial intelligence masuk. Jadi ketika saya menanyakan ke beberapa teman yang jago animasi untuk mengatakan seberapa dahsyat efek dari AI. Mereka mengatakan kalau kontestan-kontestan yang lain tidak menggunakan ini, maka pasti mereka akan tertinggal. Dan itu betul. Karena mengapa? Gini, yang kita pahami lewat fear of missing out tadi adalah ketika kaitannya selalu tentang konten gitu ya. Selalu tentang isi wacana itu seperti apa. Tapi fear of missing out itu tadi, itu juga melekat pada logik. Umpamanya gini, Mbak. Stiker apa nih yang terbaru? Oke, buka puasa apa nih yang model baru? Makanan mukbang apa nih? Mukbang apa seperti ini yang terbaru. Jadi logik fear of missing out ini tidak terkait dengan konten semata-mata, tapi daya peri-peri pembentuk konten. Contoh gambar,
contoh tagline, contoh kemudian teks, contoh kemudian subtitle. Jadi semua elemen komunikasi dalam konten yang kita sebut message tadi memainkan peran untuk membuat orang fear. Nah, logika fear ini ketika dalam logika sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan keterpilihan. Tapi selalu masuk dalam alur wacana untuk menggiring orang berpikir. Nah, ini logiknya. Jadi kalau kita bilang itu teori kita itu kan Mbak mengatakan use and gratification gitu ya. Jadi ketika kita menyadari use and gratification diterjemahkan dalam logika TikTok, use and gratification kita digiring oleh logik algoritma untuk mengatakan ini yang frame saat ini. Ini yang framing saat ini. Jadi frame-nya itu bukan mengatakan terpilih atau tidak, bukan. Dalam logika kaitannya FOMO ini dengan mereka-mereka generasi Z, itu sangat identik dengan momen ketika debat presiden kali kedua dan seterusnya. Debat presiden pertama, tidak ada yang terlalu tertarik. Ya. Tapi ketika dramanya dikaitkan drama tangisan psikologis, maka masuklah logik FOMO tadi. Ketika kemudian insting-insting keteraniayaan, insting-insting kesedihan ini bisa melebar, maka bangun frame-nya itu beragam-ragam. Jadi bangun TikTok-nya itu jadi beragam-ragam. Nah, disitulah kemudian generasi yang tadi luput dari historis tadi masuk dalam sebuah frame yang luar biasa. Jadi ada perbedaan luar biasa tentang definisi undecided waktu itu. Kita kan selalu mengatakan, nanti yang menentukannya adalah mereka-mereka undecided. Mereka-mereka belum menentukan. Nah, generasi Z banyak sekali di situ. Undecided dalam konteks frame-nya, undecided dalam konteks pemilihannya siapa, memilih siapa, dan itu menyerang luar biasa secara dahsyat di 1 bulan, mungkin setengah bulan sebelum pencoblosan. Bisa tidak disimpulkan kalau misalnya, kalau tadi kan ada disebut bahwa ada framing, kemudian juga ada upaya menggunakan AI ini digunakan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam berpolitik begitu. Secara teknis saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu. Tapi logika orang yang membiarkan, logika paslon lain yang membiarkan frame ini nih, berjalan terus dengan kekuatan teknologi AI tadi, saya pikir adalah pertama, pengakuan bahwa paslon yang kalah umpamanya tidak masuk segera ke level itu. Artinya ini masalah murni, kalau saya ingin mengatakannya adalah murni masalah komunikasi strategis. Pertama, komunikasi strategis yang memanfaatkan teknologi. Yang kedua, komunikasi strategis yang memanfaatkan logik sosiologis dan psikologis gitu. Nah, ada keterlambatan di situ. Saya ingin mengatakan pada Mbak Virgi, kalau Mbak Virgi ingat ya, ketika baliho segala macam yang konvensional sudah mengambil gambar dari artificial intelligence, paslon lain mungkin baru sebulan kemudian mengikutinya. Jadi ada keterlambatan berstrategi untuk mengikuti salah satu calon yang memang lebih unggul. Lebih unggul dalam hal memanfaatkan momen-momen kemampuan visual. Jadi sulit untuk dikatakan bahwa logik TikTok tadi adalah logik kalau kita bilang itu berada dalam visual culture. Bagi generasi Z sekali lagi yang kita dakwa sangat FOMO ini, mereka itu selalu terjebak dengan logika ini lebih bagus visualnya, ini lebih bagus gambarnya. Tentang isinya nanti aja deh gitu lah kira-kira. Jadi lebih mempesona, dan memang dalam logika teoretik visual culture ini lebih menarik. Dan jangan lupa setelah FOMO kita berkenalan dengan apa yang disebut FOBO, fear of beta option. Nah, yang orang lupa untuk mengatakan ini adalah beta option. Mungkin ketika awalnya seorang Z ini memilih kayaknya menarik nih, agak pintar nih 01. Tapi mungkin tidak ada yang lebih menarik, lebih pintar. Jadi beta option. Jadi logik beta option FOBO inilah yang kemudian menggiring mereka pada level-level undecided tadi bergerak, berubah. Bukan karena konco, enggak. Gen Z itu tidak terpengaruh logik dengan konco. Bukan konconya dalam konteks konkret, tapi konconya yang ada di media sosial. Jadi bedakan antara representasi konconya, temennya, soulmate-nya, dengan soulmate-nya sebagai presenting gitu loh. Presenting and representing. Jadi yang mereka takutkan dengan FOMO tadi, yang membuat mereka berpikir tentang FOBO adalah, temanku sudah bongkar-bongkar tentang artifisialnya Gibran nih. Kayaknya menarik untuk kita kulik-kulik. Jadi keikutsertaannya tadi bukan karena otomatis mereka voters, bukan. Tapi kesejajaran hobi, kesejajaran preferensi, kesejajaran logik preferensi mereka ketika bermain dengan artificial intelligence dan algoritma. Jadi bisa dibilang sebenarnya ketertarikan mereka tuh bermula dari hal-hal receh begitu ya? Banget. Jadi betul itu Mbak Fitri. Saya mengapresiasi itu. Receh banget awalnya. Nah, receh inilah yang bisa diterjemahkan tadi dengan logika entertainment tadi bergeser menjadi logika serius sakral politis. Dan itu tidak dilakukan. Contoh,
Bagaimana mungkin Gen Z tertarik dengan baliho segede gajah gitu, tapi berwarna, betul-betul warna sangat-sangat orang tua. Nggak masuk. Nah ini berarti strategi receh, kemudian menggunakan framing-framing seperti yang dilakukan pada Pilpres ini mau tidak mau harus diterapkan pada saat pilkada nanti. Mereka pasti akan menerapkannya kalau Pasti mereka akan. mau belajar. Kalau mereka mengatakan itulah serangan air bah yang luar biasa yang bisa dilakukan per timing, per frame. Yang dalam logika algoritma sama sekali tidak berhubungan. Jadi terjebaklah mereka yang terlalu dari awal the first step gitu sudah terburu-buru ingin mengarahkan seseorang untuk menuju titik singgung ke peta ke kotak suara. Mereka yang bisa bermain-main dengan memutar-mutar alur algoritma lah yang akan memenangkan. Itu pasti. Oke, ini PR menarik untuk para peserta kontestasi pilkada nanti di 2024 karena banyak hal-hal yang di luar Nurul kalau kata anak-anak sekarang ya. Di luar Nurul. Di luar Nurul yang mereka harus pikirkan dari hal-hal receh untuk jadi strategi komunikasi politik mereka betul ya. Sekali. Jadi Jika kemudian kira-kira harus seperti apa para peserta pilkada 2024 ini untuk menghadapinya? Mereka harus segera membentuk tim media yang solid. Itu satu. Mereka harus segera membentuk, mengepung konstituen ini dengan segenap arah yang mungkin secara logik Nurul tadi kalau kata Mbak Biji itu nggak berhubungan. Kalau kita melihatnya, kita terpaku pada sosok-sosok gini, influencer yang ditahbiskan kata orang itu memiliki follower sekian banyak. Di Gen Z, apalagi Gen Z yang suka bermain dengan logik algoritma kayak tadi saya bilang artificial intelligence, visual culture, keputusan mereka bisa berubah dalam sekian menit sebelum masuk ke bilik suara. Oke, jadi itu saatnya untuk menyerang mereka dengan asupan-asupan informasi yang luar biasa menarik. Mereka memiliki strategi bertahap yang memetakannya dengan cermat, mungkin hitungannya minggu, mungkin hitungannya hari adalah mereka yang paling dahsyat. Masih efektif tidak dengan menggelar misalnya diskusi politik gitu dengan calon-calon atau itu wah udah deh tinggalin aja? Jauh lebih efektif mereka membuat umpamanya kompetisi kemudian mengisi apa gitu. Kompetisi umpamanya kompetisi menciptakan gambar, kompetisi kemudian membuat jargon, kompetisi apa yang memang sangat bernuansa entertain. Termasuk kompetisi konten-konten yang kreatif begitu? Absolutely. Jadi ketika mereka tidak lagi tertarik dengan sesuatu yang sakral seperti saya bilang tadi, bukannya tidak tertarik, Mbak, tapi daya dukung peralatan komputasi otak mereka udah tidak mau memprosesing informasi yang seperti itu. Kalau basicnya ada FYP-nya TikTok, maka pemberian informasinya harus itu tadi. Ngapa saya menyebutnya bertahap kayak serangan air bah? Karena untuk mengakomodir pendeknya intention, pendeknya atensi, pendeknya perhatiannya memang sudah masuk ke dalam logik DNA generasi Z. Oke, menarik sekali ini. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata dengan strategi-strategi semacam itu bahkan bisa seperti menghapus track record dari calon-calon itu sebelumnya. Bisa dibilang seperti itu. Ini apakah juga bisa digunakan untuk daerah? Ini agak unik sebenarnya. Ketika kita bicara, oh jejak digital itu nggak bisa dihapus. Iya. Memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dibelokkan. Nah ini perkara kalau Mbak Birji paham ya, kita kan belajar tentang meaning of. Jadi meaning ini kan sesuatu yang bisa diinterpretasi kapanpun. Sesuai dengan serangan air bah tadi, sesuai dengan serangan frame by frame tadi. Nah kalau kita bicara bahwa sejarah itu adalah milik pemenang, berkaca dengan di Filipina, hari ini Filipina udah berupaya, rakyat Filipina itu sudah berupaya untuk mencoba untuk membentengi diri. Kenapa? Karena sudah mulai terjadi buku-buku kurikulum sejarah itu mulai berubah. Oke. Jadi kurikulum sejarah itu mulai ada beberapa yang akan dicabut, ada beberapa disesuaikan. Mengapa? Karena rejim berkuasa sekarang adalah sejajar dengan logik Marcos. Oh, oke. Jadi track record buruk pun bisa aman dengan Tidak menggunakan. dihapus, tetapi diinterpretasi. Ada logik reinterpretasi. Jadi kalau dalam metodologi penelitian kita atas teks itu kan ada namanya interpretasi data, bukan pengolahan data, Mbak. Kalau pengolahan data kan logik statistik, kuantitatif. Tapi kalau logik interpretasi data, berarti kita meaning of kualitatif. Nah, ini yang luar biasa. Dan inilah dasarnya permainan otak daripada Gen Z yang prosesornya itu bagus. Nah, ketika prosesornya bagus, ketika foldernya ketumpuk, mereka akan cepat mengambil folder yang sesuai dengan interest saat itu. Jadi kalau interest saya kaitannya adalah pemilihan presiden ini dengan Blackpink, saya akan masuk. Kalau kaitannya dengan BTS, dengan begitu BTS, ya? saya akan masuk. Nah,
Logikanya apa? Interkoneksi antar supply kode, nah ini bahasanya cyber ini kan interkoneksi antar supply kode yang tadi dengan yang sekarang itu tergantung interpretasi. Nah, peserta kontestasi, peserta yang fight, yang bisa melihat logik kode dan logik interkoneksi tadilah yang akan mampu mengkreasi pesan dan miningnya. Oke, ini menarik dan harus diperhatikan untuk para peserta pilkada nanti karena ternyata sudah jauh berbeda ya Really different. dibanding 5 tahun lalu, Yes. 10 tahun lalu Betul, strategi-strateginya harus betul-betul yang baru dan mungkin di luar Nurul gitu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang belum terjamah internet secara aktif ya, mungkin meskipun mereka punya anak, tetapi kan tidak seperti di perkotaan begitu yang supply informasinya jauh lebih kencang begitu. Iya, ada dua dikotomi Mbak yang menarik di sini. Mereka yang dikatakan sudah menjadi semacam pemilih loyal, fandom lah bahasa kita tuh, fans ya, fans fanatik. Kalau kita menggeser keyakinan ibu-ibu pengajian itu sulit Mbak. Karena memang sudah terkoneksi dengan ritual mereka segala macam. Tetap ada diferensiasi antara pemilih-pemilih golongan baby boomers sama golongan-golongan milenial, X ya, X dulu baru milenial dan Z. Tapi begini, kalau pemilu adalah perkara kemenangan suara, maka selisih 2 saja saya sudah menang. Selisih 1 saja saya sudah menang. Artinya poin penting saya adalah siapa yang bisa menyasar statistik terbanyak, itulah yang akan memenangkan pertarungan. Jadi logikanya begini, Mbak. Jika kemudian saya lihat secara statistik identifikasi geografis dan demografi saya, golongan yang tidak terkena tadi hanyalah 10% dari kapasitas pemilih yang ada. Buat apa saya menghabiskan energi untuk menangkap 20%? Oke, kalau Lebih yang baik lainnya saya sudah mengejar terpapar 80%. ya. Oke. Nah, tapi ternyata meskipun kita lihat bahwa 80% ini bisa influence-nya melalui social media, Yes. kemudian lewat TikTok, kemudian Instagram, tapi ternyata masih ada juga serangan-serangan masif dengan cara-cara kuno seperti Yes. money politik. Primitif. Dan itu ternyata ya tetap efektif juga. Ampuh sekali sebenarnya. Kita menyebutnya dulu serangan pajar ya Mbak ya. Iya. Serangan pajar. Ya, secara faktual di lapangan itu tidak bisa dibantah. Baik kemudian logik dua tahap juga. Maksudnya serangan pajar menuju pada koordinator kemudian ke bawah. Serangan pajar langsung ke bawah menghantamnya. Tapi logika penyusunnya berbeda. Jadi begini, sekalipun kemudian kekuatan partai politik banyak orang sudah meragukan karena munculnya selalu sosok-sosok influencer yang tidak terkait langsung dengan partai pengusungnya, tetapi bahwa kemudian keterpesonaan, engage-nya sosok ini dengan para pemilih gitu, itu luar biasa. Kita ingin mengatakan begini, Tuan Guru Bajang itu adalah contoh yang orang secara personal dahsyat. Dia terpilih luar biasa di NTB gitu ya, areanya di NTB dapilnya. Dan dia melampaui jauh perolehan suara. Layak duduk di Senayan. Tapi ketika Perindo tidak sampai, maka dia tidak bisa duduk. Artinya apa? Orang lebih mengenal Tuan Guru Bajang daripada Perindo. Clear itu. Nah, maksud saya, serangan kampanye terhadap orang-orang yang menjadi fansnya si Tuan Guru Bajang itu bisa dilakukan dengan konvensional. Itu bisa dilakukan dengan konvensional. Pengajian setiap subuh segala macam itu untuk membingkai frame, pencitraan, dan reputasi sosok personal. Tidak ada kaitannya sama Perindo sama sekali. Saya ingin menjadikan partainya sebagai contohnya. Ada kaitan dengan partainya. Artinya begini. Ketika kemudian money politik, segala macam yang diserahkan kepada sosok satu ini, sosok tadi, itu relatively tidak akan berguna. Money politik akan berguna karena pergerakannya adalah partai kepada pemilih partai yang akan bergeser. Nah, jadi logikanya kekuatan money politik tadi akan sangat dahsyat ketika dilemparkan di penghujung pemilihan. Karena untuk menggeser keyakinan. Jadi fungsinya bukan untuk menjaga kesetiaan, tapi menggeser keyakinan. Saya ingin katakan lagi, bagi siapapun yang kemudian ingin menggerakkan money politik dalam logik tadi, maka money politik berguna untuk menggeser keyakinan. Ya, untuk menggeser pilihan, bukan untuk menggeser keyakinan. Jadi undecided itu berguna ketika partai politik, ketika money politik. Kemudian ketika mereka juga masih bingung dengan partai apa, maka otomatis money politik akan dahsyat. Oke, saya masih akan bahas soal itu. Secara elektoral
pemilih di sejumlah daerah akan mendapatkan gelombang informasi yang luar biasa terkait calon pemimpin, dari mulai isu perdebatan hingga mungkin akan selalu jadi bumbu-bumbu pilkada di bulan November 2024 mendatang. Seperti apa kira-kira prediksi partisipasi pemilih muda di Pilkada Serentak 2024 akan kita bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Masih bersama saya Virgianti Kusuma di program Sapa Jatim, dan saya masih bersama dengan Dr. Muhammad Sulhan, SIPMSI, peneliti media UGM dan sekaligus dosen senior Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Di segmen terakhir ini berbicara mengenai para pemilih muda di Pilkada 2024 yang nanti berlangsung serentak. Bagaimana prediksinya? Gini Mbak Birji, jika melihat pengalaman ketika Pilpres kemarin dan juga Pileg ya, saya pikir prosentase yang tetap akan juga menciptakan preferensi politik yang tetap. Gitu. Tidak akan ada geseran yang berarti. Di samping memang mereka-mereka yang kemudian menikmati nuansa dan euforia kemenangan itu kan sampai hari ini belum selesai. Masih banyak yang akan seperti itu. Nah, biasanya secara psikologis, orang yang menang itu akan perlahan-lahan dilihat baiknya. bukan jeleknya yang dilihat, tapi pemenang itu selalu akan dicari mengapa mereka menang. Bagaimana kemudian gambaran citra dan bagaimana frame mereka ketika menang, dan itu akan mengilhami banyak strategi. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi, ketika kemudian kita melihat bahwa generasi ini berada di kisaran 48-66% gitu, maka mau tidak mau edukasi, mau tidak mau preferensi, mau tidak mau upaya untuk membingkai bagaimana nuansa kemenangan ini muncul dalam diri mereka, itu adalah strategi yang menurut saya paling cerdas untuk tetap engage. Ini masalah engage sebenarnya, ini masalah engage. Tentu logikanya berturun nih dari skala nasional yang kemarin ada menuju pada skala-skala lokal yang sangat-sangat unik. Nah, ini yang saya katakan unik. Begini uniknya, pengalaman setiap daerah terkait dengan satu umpamanya money politik, terkait dengan jawara dan nuansa-nuansa kekuatan-kekuatan para public figure di sana, itu memiliki luar biasa perbedaan. Jadi tentu saja kita tidak bisa menjadikan Jakarta sebagai acuan, gitu ya. Jakarta dengan Sragen gitu kan tentu beda banget. Gitu. Nah, jadi kalau dia geserannya ke pilkada, maka ada banyak hal penting yang dilihat berdasarkan stratifikasi pemilih-pemilih muda mereka. Apakah untuk pilkada kali ini yakin akan tinggi juga partisipasi pemilih mudanya seperti Pilpres kemarin? Kalau dalam model ini maka catatan teknis tentu ada ya bagi KPU. Tapi seperti kita melihat ketika mereka generasi-generasi muda Gen Z ini tidak melihat sesuatu yang bisa banyak diperbincangkan di MK. Berarti mereka melihat sebenarnya pemilu sudah selesai. Nah, ada upaya yang harus luar biasa dari KPUD untuk kemudian mengengage mereka kembali. Mengapa? Relevansinya tidak seheboh yang ketika nasional. Ini kecurigaan saya sebenarnya. Mengapa? Saya melihatnya dari bagaimana Gen Z, bagaimana pemilih-pemilih muda yang katanya mayoritas ini tidak lagi tertarik dengan centang perenang di Mahkamah Konstitusi. Padahal yang ingin di blow up oleh media dan blow up oleh mereka yang kalah adalah kepedulian lebih banyak kepada itu. Enggak. Jadi saya ingin mengatakan Mbak Virgi bahwa Pilpres kemarin itu kayak satu entitas tersendiri. Yang bahkan muatan entertainnya lebih banyak, muatan kepentingan visual culture-nya lebih banyak, muatan kepentingan hahe-hahenya lebih banyak, yang tidak bisa di-endorse ya, tidak bisa kemudian di-buzzing oleh para sosok-sosok calon-calon petinggi di wilayah. Contoh, ketika beberapa partai politik melihat bahwa kekuatan-kekuatan para tokoh-tokoh muda itu naik luar biasa, sesuai dengan perolehan legislatif mereka, itu tidak menjadi cerminan bagi calon-calon yang diusung.
Contoh umpamanya, Virgi. Contoh calon-calon yang diusung partai politik untuk berlaga di pilkada itu masih kelompok-kelompok yang mengengget suara di baby boomers dan X. Bukan sosok-sosok muda yang diusung. Ini ada masalah berarti. Artinya masalah begini. Partai politik terjebak pada romantisme. Saya mengatakan itu satu hal. Yang bisa saya katakan romantisme ini kaitannya dengan sejarah masa lalu. Kurang engage pada yang muda. Itu satu. Partai-partai politik masih terjebak dengan, saya dengan sedih ingin mengatakan ini, money politik. Karena begini, ketika partai politik ketangkap gejala tidak mampu mengkader generasi mudanya, padahal ketika tuntutan MK kembali ke waktu itu banyak sekali nama-nama yang muncul di bawah 35 tahun. Ya. Pertanyaannya, seberapa jauh partai politik mengusung kembali nama-nama itu? Bisa kita pertanyakan. Tapi yang muncul di permukaan itu adalah partai-partai politik mengangkat lagi nama-nama yang sudah dulu populer, tapi belum tentu sekarang populer. Oke. Kalau misalnya mengangkat lagi nama-nama yang bisa dibilang sudah jadi legenda, yang dulu-dulunya populer tapi sekarang tidak terlalu populer, tapi menggunakan cara-cara yang baru, misalnya sosial media, kemudian framing, dan juga cara-cara receh seperti yang dilakukan pada saat Pilpres. Apakah itu juga bisa efektif untuk mendongkrak suara mereka di pilkada nanti? Saya yakin, Mbak Virgi, ketika kita bicarakan Gen Z adalah orang yang paling paham dan mengerti tentang tipuan dramaturgi. Jadi kalau dia melihat sosok pemimpin yang dari generasi lama ini dipoles dan dia bermain dramaturgi di situ, maka generasi Z akan segera bisa melihat track recordnya. Kita sudah belajar, banyak sekali Gen Z yang menganggap gaya anak mudanya, sosok calon presiden kemarin itu hanya gimmick saja. Bukan gimmick dalam arti tertentu, tapi itu ada pura-pura saja. Bahkan dalam salah satu broadcast ada serangan terhadap satu sosok. Kok dia itu bisa menjadi siapa saja sesuai dengan keinginan pemilihnya? Berarti dia tidak punya identitas dong. Ini kan sebuah prasangka yang mengerikan menurut saya. Jadi jangan main-main dengan pencitraan yang hanya ingin dilakukan hanya sekian bulan berdasarkan logik strategi komunikasi politik era lama. Tidak, ini mengalir saja. Jadi bahasa ketulusan lewat logik visual itu paling mudah ditangkap oleh Gen Z. Nah, artinya saya ingin berpesan. Keterperangkatan partai politik yang tetap mengusung legend-legend yang dulu berhasil belum tentu sukses di hari ini. Kecuali mereka tetap percaya bahwa money politik akan dahsyat lagi memompa pemilihan pada hari H atau jam D itu tadi. Oke. Dan itu berbahaya. itu menarik sekali. Dan itu berbahaya. Saya ingin katakan itu berbahaya bagi demokrasi. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa Gen Z itu bisa mengenali drama-drama yang mungkin nanti diciptakan ya. Sangat dahsyat. Seperti halnya kita mengenali drama-drama serangan Uzbekistan pada Piala Asia begitu ya. Drama-dramanya kelihatan. Oke, pertanyaan terakhir. Adakah pesan dan harapan Bapak terkait pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 untuk pemilih muda? Ada. Saya ingin mengatakan betapa kemudian ada semacam dorongan agar generasi muda tidak melupakan koridor bagaimana sebuah perhelatan politik itu bekerja. Satu indikatornya adalah bagaimana kemudian partai politik itu memiliki peran besar sekali untuk mendorong. Mendorong artinya kecerdasan politik, literasi politik, dan kemudian menciptakan kegairahan politik yang betul-betul murni ingin membangun. Bukan semata-mata kegairahan politik yang di-backup oleh personality seseorang. Nah, gejala yang muncul sekarang pada teman-teman Gen Z adalah begitu kuatnya hipnotis sebuah personality, tokoh-tokoh influencer, mereka-mereka yang sebenarnya ketika dia dicalek di calon legislatif itu tidak punya masalah karena itu komunal penuh. Tapi ketika dia berada pada logik eksekutif, pada logik mungkin bupati, mungkin wali kota, mungkin apapun yang berada, gubernur gitu ya, kita punya masalah besar di next step. Mengapa? Karena dalam logik trias politika, sang eksekusi itu harus mengetahui ilmunya. Bukan berarti sang legislator tidak perlu mengetahui, bukan. Tapi kemampuan untuk memahami skill dan keilmuan itu layak dibutuhkan di eksekutif. Dan jangan salah, ketika kita memilih eksekutif yang tidak memahami ilmunya, kita masuk dalam logika euforia yang tidak habis-habisnya. Masalahnya, lapangan pekerjaan,
jalan hancur, ketidakadaan ekonomi yang tidak berjalan, sistem keuangan rusak, itu membutuhkan ilmu yang tidak bisa diatasi dengan gimmick dan puja-puji seperti dunia hiburan yang terjadi selama ini. Berbahaya sekali. Jadi kembalikan partai politik pada marwahnya. Partai politik harus segera mengajak dan mendidik generasi muda, siapapun dia. Bukan hanya mengambil influencer saja untuk diakui sebagai anggota partai mereka. Bukan. Tapi didiklah para konstituen ini menjadi lebih melek politis dan tahu eksekutif logikanya berbeda dengan legislatif. Itu menurut saya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bapak atas pandangannya terkait pokok pembahasan kita kali ini. Semoga partisipasi pemilih muda di Pilkada serentak ini menjadi titik balik cara kita berdemokrasi dalam menyampaikan aspirasi untuk masa depan Indonesia. Saudara, peran aktif pemuda sangat dibutuhkan. Selain komitmen terhadap demokrasi, pemuda di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menjadikan masa depan di suatu wilayah tersebut berkembang. Sekian dari kami, saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas. Pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak Vici. Terima kasih.